Perkenalkan, nama saya Fajar Esandiansyah. Perkenalkan, nama saya Samarija. Perkenalkan, nama saya Alisa Fatimah Sugiono. Perkenalkan, nama saya Revi Rastia. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati. Kami di sini akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi. Sebelum kami akan menjelaskan dampak positif dan negatif atas kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi, saya akan menjelaskan perkembangan sejarah ekonomi di dunia. Yang pertama ada masa kuno, di mana ekonomi sejak masa manusia menciptakan, memasok, serta mendistribusikan barang atau jasa. Kemudian yang kedua, abad pertengahan. Sama seperti di masa kuno, di abad pertengahan kegiatan ekonomi juga masih berputar pada perdagangan di bidang pertanian dan barang-barang pokok, serta terjadi dalam kelompok sosial tertentu. Kemudian, yang ketiga adalah pada era modern awal. Dengan semakin mudahnya mendapatkan modal untuk bertualang dan memperluas daerah jajahan, perekonomian di negara-negara Eropa seperti Spanyol, Prancis, Britania Raya, dan Belanda berkembang dengan sangat pesat. Kemudian yang keempat ada revolusi industri. Pada masa revolusi industri yang terjadi di abad ke-18 dan ke-19, perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Kemudian yang kelima, pasca Perang Dunia. Setelah Perang Dunia terjadi dan perekonomian hancur akibatnya, pemerintah di banyak negara mulai mencari-cari cara untuk mengontrol arah perekonomian. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Tren ekonomi dunia berubah setelah perekonomian Uni Soviet yang menganut komunisme runtuh. Kemudian perkembangan sejarah ekonomi di Indonesia. Yang pertama, Orde Lama. Keadaan ekonomi mengalami stagflasi atau stagnasi dan inflasi. Kemudian yang kedua, Orde Baru. Sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Kemudian yang tiga, pada masa pemerintahan transisi di bidang fiskal, penegasan penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan pengeluaran pemerintah atau menghilangkan subsidi BBM dan listrik, membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan pemerintah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu Orde Reformasi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Berikut ini adalah dampak positif dari kemajuan teknologi di bidang ekonomi. 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkat kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. 4. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima adalah dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Yang keenam, ada perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Yang ketujuh, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Yang kedelapan, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Kemudian yang ke-9 itu harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Yang ke-10 ada bisnis yang berbasis TIK atau yang bisa disebut e-commerce, dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang ke-11 itu ada pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis, antara lain ada internet banking, terus ada SMS banking dan e-commerce. Kemudian ada dampak negatif dari kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, itu ada terjadinya persaingan bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan
konsumtif, boros, dan juga jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Yang kelima, resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila membayar tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Adanya aksi tipu menipu. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi jika persaingan dalam dunia kerja. Dan yang keenam, akhir zaman. Produktivitas. Produktivitas.